Seperti janji saya kemarin, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang sebuah step-step yang akan teman-teman lalui nantinya ketika teman-teman tuh sudah mau payout. Jadi payout itu adalah teman-teman sudah mau mendapatkan uang royaltinya, benar-benar ditransferin dari Shutterstock ke PayPal, PayPal ke bank teman-teman di Indonesia. Itu step-stepnya apa aja, kemudian detailnya apa, itu saya akan bahas di video kali ini berdasarkan pengalaman persiapan saya payout bulan depan. So, stay tuned. Selamat pagi dari kota Jogja teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Bima Aditya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke channel YouTube saya berkali-kali. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang baru pertama kali mungkin masuk ke channel YouTube saya. Dan di sini saya akan banyak sharing tentang bagaimana kita memonetize foto-foto, berjualan foto secara online melalui sebuah platform yang saat ini saya tekuni, namanya adalah Shutterstock. Jadi buat teman-teman yang baru, silahkan subscribe, teman-teman bisa nyalain loncengnya. Karena saya akan berusaha untuk bisa update ya video vlog-vlog seperti ini di YouTube itu mudah-mudahan setiap hari jam 5 pagi. Kemarin saya ada miss kayaknya sekitar 4 hari, saya mohon maaf. Anak saya sakit ceritanya, jadi saya harus take care dulu. Kemudian video saya yang sudah saya buat sebelumnya itu 2 hari juga nggak cukup untuk bisa memenuhi konten, sehingga saya juga nggak bisa update nih ya. Cuman saya selama 2 tahun ini sudah berkomitmen untuk bisa sharing tentang keseharian saya, memotret benda apapun di sekitar rumah saya. Kadang saya juga traveling ke beberapa kota, itu untuk tujuan jangka panjang dan menciptakan sebuah passive income untuk masa depan, seperti yang saya tulis di kedua ebook saya, Jualan Foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Nah, di video kali ini, teman-teman kan juga pasti sudah mulai dapat download. Kemudian yang sudah mungkin berjibaku berbulan-bulan, akhirnya mau mencairkan uangnya. Teman-teman sudah mencapai satu angka threshold. Threshold itu adalah sebuah angka minimal di mana teman-teman sudah layak atau diizinkan oleh pihak Shutterstock untuk mencairkan uangnya. Di mana regulasinya adalah minimal $35. Sekarang kita bicara dulu sebuah step awal di mana teman-teman nantinya bisa diizinkan untuk mencairkan royaltinya. Jadi yang pertama, ini syaratnya teman-teman harus memenuhi threshold atau angka minimal yang tadi sudah saya bilang, yaitu $35. Bisa nggak sih di set misalnya mau $50, $100? Bisa. Cuman saya selalu bilang di vlog-vlog sebelumnya bahwa ini kan sebenarnya adalah bisnis kecil ya. Cuman seperti kita bermain game, tapi gamenya itu kita dibayar beneran dengan cara kita berjualan foto ataupun footage melalui Shutterstock. Karena itu, sekalipun ini bisa di set 50, 100, $200, $300, bahkan 500 atau $1000 sebulan, saya memilih untuk bisa mengapresiasi diri saya dengan angka yang paling kecil saja. Jadi kalau misalnya saya bulan ini misalnya sudah bisa payout $35, ya saya syukuri. Cuman kalau misalnya belum, ya sudah nggak apa-apa. Dari data tadi malam, itu saya ceritanya sudah mendapatkan 3 download nih, terakhir dari tadi 3 malam ya. Tadi malam itu. Jadi yang pertama adalah foto background. Jadi ini material background itu adalah daun mangga. Ini sudah terjual. Kemudian yang kedua adalah foto croissant sandwich yang sempat saya share di short juga, sempat saya share di Instagram Reels. Itu adalah croissant sandwich untuk Airbnb unit yang sedang saya kerjakan sekarang. Jadi itu cukup cepat karena 4 hari sudah terjual. Jadi saya submit di tanggal 11 atau 12, approve di hari berikutnya, kemudian kemarin 14 Mei. Jadi 2 apa 3 hari atau 4 hari saya lupa, tapi itu cukup cepat ya. Jadi 4 hari sudah terjual. Lalu yang terakhir adalah foto background langit. Nah ini kemarin kan saya ke Bali, saya lagi survei Airbnb ke satu kampung daerah rumahnya teman saya kuliah dulu. 12 kilo di atas Ubud. Jadi ke arah utara itu namanya Desa Taman. Nah ini teman-teman yang dari Bali, kebetulan rumahnya mungkin di daerah Desa Taman. Saya ngucapin terima kasih sekali karena landscape-nya bagus sekali. Kemudian
foto sawahnya juga sudah approve. Ini kebetulan foto langitnya dulu. Foto langitnya sudah terjual 10 sen. Jadi saya sangat bersyukur. Nah, sampai tadi malam itu saya monitor sudah 41 dolar 48 sen kalau nggak salah, kurang lebih. Jadi kurang lebih 41 dolar, di mana saya itu menembus angka 35 dolar itu sudah di tanggal-tanggal belas-belasan Mei ini. Jadi kalau sudah sampai di angka itu berarti saya sudah eligible. Jadi sudah eligible itu sudah diizinkan, sudah layak untuk menarik uang royalti saya. Nah, lalu tadi kan threshold yang pertama adalah 35 dolar, itu syarat pertama. Lalu yang kedua, ini yang perlu teman-teman siapkan. Teman-teman itu diharuskan memproses sistem pembayaran. Saya kebetulan pemakai PayPal, tapi intinya ada 3. PayPal, Payoneer, sama Skrill. Nah, saya nun sewu, saya nggak bisa membahas tentang Payoneer dan Skrill, karena ceritanya saya nggak pernah pakai yang 2 ini. Saya 14 tahun pakainya PayPal, jadi dari 2010 ya, 2010 ya 13 tahun, 12 tahun, 13 tahun saya pakai PayPal. Saya sudah highly satisfied dengan PayPal karena saya pernah punya konflik dengan pelanggan juga, dan PayPal sangat sangat humble, sangat fair. Maka sampai saat ini saya menggunakan PayPal. Ada yang bilang bahwa kalau Payoneer rate-nya lebih bagus, PayPal itu rate-nya jelek. Nah, cuman ini pemikiran saya murni sebagai seorang profesional dan usahawan ya. Buat saya, rate itu kan masalah perdagangan uang. Jadi ya untung-untungan lah. Namanya juga perusahaan-perusahaan itu kan cari untung. Tapi buat saya, kepercayaan adalah yang pertama. Maka daripada saya mikirin yang namanya rate yang ini lebih bagus, yang ini lebih jelek misalnya gitu ya, saya lebih memilih satu platform saja yang memang benar-benar memberikan saya ketenangan, karena buat saya 35 dolar itu uang kecil. Tapi kalau uang kecil itu ditransfer tepat waktu, ditransfernya on time, tidak kepotong macem-macem dan lain sebagainya, regulasinya juga gampang, maka saya lebih memilih itu. Nah, maka teman-teman boleh memilih nih. Saya sih menyarankan PayPal karena saya pengguna PayPal. Memang nggak fair juga karena saya nggak bisa menjelaskan Payoneer dan Skrill. Cuman saya 12-13 tahun saya pakai PayPal, saya terima uang banyak lah dari PayPal ini, melalui PayPal ini ya, itu sudah lama, jadi semuanya baik, saya bisa menerima uangnya. Nah, itu syarat kedua. Berikutnya adalah tentang tax form. Ini yang ketiga. Tax form ini sebaiknya diisi. Teman-teman tentu masih bisa mencairkan uangnya sekalipun belum ngisi tax form. Cuman saran saya diisi, dilaporkan. Karena kalau nanti nggak diisi, lama-lama si Shutterstock ini akan ngehold duitnya teman-teman. Karena ibaratnya kayak teman-teman tuh tidak membayar pajak. Memang itu haknya teman-teman, tapi teman-teman ini udah kayak perjanjian bilateral lah antara Amerika dengan Indonesia. Jadi nggak boleh, pemerintah Indonesia bilang ini gini, bro, kalau ada warga aku nih ya yang cari duit lewat negaramu atau platform negaramu, jangan lupa suruh bayar pajak di negaraku. Kalau enggak, platformmu saya tutup. Nah, kurang lebih begitulah. Maka dari itu si Shutterstock ini nanti ada text from W8 apa gitu ya, itu yang harus teman-teman isi. Kalau teman-teman belum isi sih mungkin ya, ini mungkin ya, teman-teman masih bisa terima cuma dalam beberapa waktu, tapi saran saya diisi. Karena kan memang goals-nya adalah teman-teman memproses NPWP. Ya kalau masalah bisnis kayak gini tuh, udahlah, maksudnya pajak itu nggak usah dibikin pusing, pajak itu dibayar aja. Nah, kemarin kan saya sudah datang ke kantor pajak, saya ketemu asisten account representatifnya saya. Jadi sekarang itu, kalau dulu UKM tuh kalau misalnya omsetnya belum 4,6 miliar itu tidak wajib bayar pajak. Bayar pajaknya 0,5%. Nah, sekarang itu ada kebijakan baru. Kalau setahun omsetnya nggak nyampe 500 juta kayaknya, kalau nggak salah itu ya, itu nggak usah bayar pajak. Nah, anggap aja setahun omset 500 juta itu kan besar sekali ya. Jadi mungkin teman-teman udah bakal resign kali dari kerjaan kantoran kalau setahun sampai 500 juta. Nah, peraturan terbaru yang saya dengar kalau belum sampai 500 juta ini setahu saya ya, karena kemarin habis konsultasi, itu tidak perlu bayar pajak. Jadi diproses aja NPWP-nya, karena sebenarnya target operasi orang kantor pajak itu bukan orang-orang cecunguk model kita begini. Itu tuh yang ngemplang pajak sekian puluh miliar, sekian belas miliar, itu yang jadi target. Nah, kalau yang kayak saya, teman-teman gini yang
omsetnya setahun aja nggak nyampe 500 juta mah, itu kayak nah kurang lebih begitu. Jadi tax form itu sebaiknya diisi, tapi teman-teman nggak perlu harus gerusa-gerusu, itu gampang karena formnya isinya apa, name ya diisi nama, terus ada tax number ya diisi nomor NPWP-nya. Teman-teman proses aja di kantor pajak, itu sederhana sekali kok. Oke, jadi tadi sudah ada 3 persyaratan untuk payout. Lalu sekarang saya akan menjelaskan apa yang akan terjadi ketika teman-teman mau payout. Nah, sekarang saya bikin video ini di tanggal 16 Mei. Setelah mungkin 2 atau 3 hari lalu saya sudah masuk threshold. Kayaknya lebih kayaknya. Mungkin seminggu yang lalu kayaknya udah masuk threshold. Dari sekitar 330-an download. Nah, ini alhamdulillah ya. Jadi artinya saya sudah masuk threshold. Kalau sudah masuk threshold, nanti saya tinggal tunggu nih. Bulan Mei ini kan sampai tanggal 31. Termasuk perbedaan zona waktu time zone dengan Amerika, itu biasanya nanti di tanggal 1 Juni, itu angka saya yang $41 ya, mudah-mudahan nembus lah, bisa 50-60an dolar lah, mudah-mudahan ya. Bismillah. Itu nanti akan jadi 0,00 lagi. Jadi artinya sama si PayPal itu nanti, sama si Shutterstock akan di reset. Dari berapapun angkanya, teman-teman mau dapat 35, 37, mau dapat $3.000, itu nanti akan di reset menjadi 0,00 lagi. Dari situ nanti kita akan kayak memulai sebuah kehidupan baru. Kita ngumpulin lagi receh demi receh lagi. Nah, itu terjadi di tanggal 1. Ya, 31 atau 1, anggap aja tanggal 1 lah ya, sama perbedaan time zone. Lalu yang berikutnya yang akan teman-teman rasakan, jadi PayPal si Shutterstock itu biasanya akan membayar kita di kurang lebih tanggal 3, 2 sampai tanggal 4 kalau nggak salah. Jadi dari Shutterstock nanti di email, halo kami sudah mengirimkan uang ke kamu, biasanya nanti akan kepotong sekitar $1. Kalau saya sih karena income-nya masih kecil ya, jadi mungkin sekitar $1-1,5. Biasanya itu karena pengembalian. Jadi mungkin customer saya sudah membeli terus kemudian batal. Jadi yang biasanya tiba-tiba kok tadinya saya dapat 10 sen tiba-tiba hilang. Nah, itu customernya biasanya refund. Nah, dari situ nanti kembalikan, semuanya udah dihitung lagi. Rata-rata sih saya kalau dari income 35 sampai sekitar 50-an dolar itu saya kepotong sekitar $1-1,5. Anggap aja kayak karya saya yang di refund lah, dikembalikan lah. Mungkin dia nggak suka, jelek dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Nanti di tanggal 5, 6 atau 7 kurang lebih, tapi nggak sampai tanggal 7 biasanya uangnya sudah masuk ke PayPal saya dan saya bisa mencairkan ke bank saya di Indonesia. Saya kebetulan pakainya adalah BCA. Buat teman-teman yang sudah punya PayPal dan kemudian mau tarik duit, ini saran dari saya, itu kalau mau duitnya langsung datang, itu nariknya atau withdraw-nya itu di hari kerja. Nah, hari kerjanya itu maksimum Senin sampai Kamis. Biar Jumatnya teman-teman bisa gajian. Tapi kalau teman-teman nariknya di hari Jumat, itu nanti baru akan nyampe hari Senin. Nah, sistem perbankan di Indonesia itu memang lucunya masih ada hari libur. Jadi kayak kemarin Lebaran, terus kemarin misalnya Natal, Tahun Baru, itu hari libur nasional banknya ikut libur. Jadi anehnya begitu. Kita sih bisa mobile banking ya, cuman penerimaan dari luar negeri itu kayak di hold. Nah, saya nggak tahu kebijakan itu seperti apa, karena menurut saya ya, karena saya sudah 14 tahun di internet marketing ya, disinilah satu kegelisahan di mana sepertinya mungkin Bitcoin itu muncul. Jadi Bitcoin itu kan sebuah transaksi yang kayak 24 jam nonstop, 7 hari seminggu, 365 hari setahun gitu ya. Wong saya investasi di saham aja. Saya itu kan hanya bisa membeli dan menjual saham tuh hari Senin sampai Jumat. Cuman kalau kripto itu Senin sampai Minggu jam 1 pagi, jam 3 pagi teman-teman mau withdraw aja gitu. Nah, itulah yang mungkin nanti dunia perbankan di Indonesia akan disempurnakan. Ini masalah politis, masalah kalau teknis sih kayaknya udah nggak ada ya. Jadi kayaknya masalah keamanan kayak juga ya sederhana aja gitu. Saya nggak tahu sih, cuman artinya harusnya ya, kita tuh harusnya bisa mencairkan duit kapanpun, jam berapapun, seenak jidatnya kita lah, pokoknya gitu lah. Nah, maka dari itu nanti kalau teman-teman sudah masuk threshold, teman-teman sudah masukin alamat email ya, PayPal-nya itu di bagian payout
Itu jangan kaget kalau tanggal 1 itu teman-teman saldonya akan 0,0. Itu lagi diverifikasi, dihitung ulang. Seperti tadi saya bilang, mungkin kepotong 1,5 dolar atau mungkin cuma 80 sen. Kalau teman-teman ada refundnya, ada pengembalian karyanya. Dari situ nanti biasanya, saya sih biasa terima uang royalti itu antara tanggal 3 sampai tanggal 5. Jadi, seneng deh. Kalau udah duitnya udah cair itu seneng. Jadi, yang namanya payout itu saya kemarin kan sempat nulis ya di Instagram saya. Jadi payout itu rasanya kayak saya minum minum cappuccino dengan bean 100% Arabica sambil ketiup angin semilir-semilir. Jadi saya tuh ngerasa bahwa ini perjuangan saya, teman-teman itu akhirnya membuahkan hasil, di mana payout itu benar-benar uangnya itu bisa dipegang. Kita bisa ke ATM, kita masukin kartu, kita tarik duitnya, kita beliin mainan buat anak-anak, kita kasih uang untuk istri, kita kasih apa aja lah kebutuhan. Kemudian saya pasti akan investasi lagi ke saham, saya akan beli saham. Ini harga-harga lagi diskon, jadi saya mati-matian untuk membeli saham. Dari situ artinya uangnya itu benar-benar yang tadinya maya, uang tuyul, uang gaib itu teman-teman bisa pegang. Teman-teman bisa manfaatkan untuk kebutuhan dan kesejahteraan keluarga teman-teman masing-masing. Nah, saya mendoakan untuk teman-teman semua yang kebetulan masih berjuang, jadi nikmati saja prosesnya. Saya juga tidak instan, jadi saya bisa payout itu kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, cuman buat saya nikmati prosesnya. Nah, dulu awal-awal itu saya payoutnya hampir 10 bulan, jadi kayak, waduh, 10 bulan teman-teman dapat 35 dolar itu 500 ribu lah, saya kayak dapat 5 miliar gitu. Walaupun saya juga belum pernah ada orang yang ngasih 5 miliar ke saya, cuman rasanya sebahagia itu. Maka saya doakan teman-teman yang sudah mulai first download itu teman-teman juga akan dipermudah jualan fotonya, teman-teman makin laris. Jadi kayak teman-teman merem aja tidur ada yang beli, kayak tadi malam tiba-tiba foto saya langitnya laku. Kemarin foto background daun pohon mangga ya, tiba-tiba 44 sen gitu kan, kayak seneng ya. Biasanya 10 sen saya dapat 4 kali lipatnya, itu saya seneng sekali. Jadi ini benar-benar seperti saya kecanduan gitu. Saya kecanduan untuk bermain-main di bidang fotografi, jadi saya hunting terus. Ini besok pagi mau ke Imogiri saya. Jadi Imogiri itu setahu saya adalah tempat di mana saya bisa menikmati fog itu apa sih, kabut ya, di pagi hari sambil ngeliatin anak-anak kecil-kecil lagi pada sekolah. Itu tentu kalau teman-teman yang di daerah Toraja, teman-teman daerah Gayo pasti banyak lah pemandangan kayak gini. Saya di Jogja juga ada beberapa spot. Nah, besok saya akan motret habis subuh 4:30, mungkin jam 5 saya udah berangkat, karena saya targetnya jam 6 kurang seperempat saya udah sampai di titik lokasi. Saya mau motret di situ, saya tunjukin di Instagram. Kemudian besok mudah-mudahan saya sempat bikin vlog juga. Jadi begitu ya. Nah, besok pagi saya akan menggunakan kamera andalan saya. Andalan karena punyanya cuma itu ya. Jadi Canon EOS M10 dengan lensa 18-35. Saya pakai filter apa ya? Lupa saya. Tapi ada filter UV-nya di depan. Filter sih antara penting nggak penting, cuma buat saya tuh karena saya orangnya jorok. Jadi jorok itu kadang saya kalau motret tiba-tiba kepentok apa kursi apa, nah itu filter UV itu melindungi coating lensanya saya. Maka besok saya pakai filter juga. Saya bawa tripod, ini sekarang tripodnya saya pakai ngevlog, saya pakai Velbon DV6000, cuman sudah discontinue. Nah, teman-teman bisa cek semua peralatan saya yang sudah pernah saya pakai ataupun saya pernah pegang, saya rekomendasikan kepada teman-teman, itu linknya ada di bawah. Jadi kebetulan saya affiliate Shopee, jadi saya terima kasih sekali kalau teman-teman membeli benda apapun dari link affiliate di bawah itu, karena saya dapat presentase kecil dari penjualan, dari pembelian teman-teman tanpa teman-teman harus membayar lebih. Jadi itu ibarat aja kayak tanda terima kasihnya Shopee ke saya karena mereferensikan teman-teman juga, karena mungkin teman-teman mengapresiasi apa yang saya sharingin di dunia ini. Kemudian teman-teman mau beli, kemarin ada yang beli sabun cuci piring gitu. Saya terima kasih loh. Teman-teman sampai beli sabun cuci piring aja, saya lewat link affiliate saya. Saya terima kasih sekali. Kemarin dapat sabun cuci piring tuh dapat berapa ya? 500 rupiah kalau nggak salah, apa 890 rupiah. Itu saya terima kasih sekali. Kemarin juga ada yang membeli celana kayak celana chinos gitu. Saya dapat berapa?
1000 kalau nggak salah. Wah, saya terima kasih sekali. Jadi saya benar-benar ngucapin terima kasih teman-teman yang mau membeli semua digital download saya, karena itu mensupport saya juga untuk terus berkarya di bidang Shutterstock ini. Membuat konten begini nih kelihatannya aja gratis, tapi sebenarnya cost yang saya keluarkan tuh ya ada internet, ada listrik, ada makan dan lain sebagainya, karena saya murni hidup dari fotografi. Jadi ya ini pekerjaan saya jualan banyak hal termasuk mereferensikan beberapa barang-barang yang kalau saya sih mantapnya barang-barang yang sudah pernah saya pegang. Jadi kayak kemarin saya tuh lagi bikin itu tuh apa namanya tempat gantungan panci gitu ya, itu saya beli bornya, itu saya kasih referensi kepada teman-teman semua yang siapa tahu mau ikut-ikutan belajar nukang kayak saya gitu. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan laris, dimudahkan rezekinya, kita berkarya bersama. Ayo kita jualan foto. Hasilnya kecil, tapi kalau kita kumpulin sekian puluh tahun, misalnya 5 tahun, 10 tahun, itu kita kumpulin dalam satu investasi tertentu, dia akan besar suatu saat nanti. So, terima kasih sekali teman-teman, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5. Bye-bye!